Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Sukabumi? Tetap semangat, yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita pagi hari ini. Gak ada kata telat untuk meminta maaf. Sebelum kita lanjut, kita lihat kejadian unik dulu nih. Ada video viral ya tentang ibu mertua minta maaf kepada menantu. Jarang-jarang nih. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Nah ini ya, biasanya kita tuh sebagai manusia itu gengsinya tuh luar biasa. Betul apa betul Bu? Mau minta maaf tuh berat banget rasanya. Padahal kita kadang-kadang tahu kita salah. Ada juga mungkin kadang kita ngerasa, oh kita kok nggak salah, kenapa kita harus minta maaf? Wah ada juga nih. Nah terus bagaimana caranya bisa ikhlas menerima mau minta maaf tanpa gengsi dan mengakui kesalahan kita ya? Karena memang mungkin apa yang dituduh itu belum tentu juga sebenarnya apa yang kita lakukan. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru Ustadz Maulana, terima kasih Mas Fadli, Bunda Tuti serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Allah الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ibu pengen gak Bu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah dan disebut sebagai orang yang berbuat baik? Pengen gak? Pengen. Dan syaratnya disebut orang yang berbuat baik, yuhibbul muhsinin tadi, Allah mencintai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik adalah mereka yang mampu untuk berbuat baik kepada orang lain meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Mereka mampu menahan amarah, mereka mampu memaafkan ataupun meminta maaf. Jadi apa yang membuat kita tidak gengsi? Satu, ketahui pahalanya. Itu pahalanya besar, meminta maaf, apalagi memaafkan. Karena kita ini tidak selamanya di dunia, kita ini mesti akan berada di negeri akhirat. Kadangkala kita mau mengandalkan sholat kita, dari seluruh sholat yang dilakukan paling 1-2 yang khusyuk. Bagus kalau ada 1-2 yang khusyuk, kadangkala tidak ada satupun yang khusyuk sholatnya. Puasa yang mau diandalkan banyak, kalah banyak kita puasanya sama nabi-nabi terdahulu, sama para sahabat nabi, para imam-imam terdahulu, para salafus saleh. Zakat kita kalah banyak sama sahabat-sahabat nabi yang tiba-tiba mewakafkan seluruh hartanya. Maka yang kita andalkan bisa jadi ketika kita meminta maaf, maka pahalanya besar. Yang kedua, kata Imam Ibnu Athaillah begini, engkau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat kesalahan diri itu jauh lebih baik dibandingkan engkau diperlihatkan surga. Subhanallah. Jadi kalau ada orang dikasih kekuatan sama Allah, mampu mengoreksi dirinya, tahu kekurangan dirinya, itu mulia. Lebih mulia dibandingkan diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperlihatkan surganya Allah bisa jadi dia merasa sombong, tapi kalau diperlihatkan kesalahan dirinya, ini bisa jadi membuat dia berakhlak mulia. Kenapa? Orang saya yang salah, saya yang kurang, saya yang begini, itu lebih mulia. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Di sini aja Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut. Bunda Tuti boleh maju ke depan. Ya, kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada studio mewakili di rumah untuk curhat nih. Kalau gitu kita kembali ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke, boleh ya, mau curhat dari sebelah sini, angkat tangannya yang mau curhat mana? Oh ya, oke, boleh maju ke depan Ibu, silakan. Kasih jalan, maaf, iya, punten Ibu. Silakan, boleh ngeliat ke depan. Iya, perkenalkan dirinya Ibu. Silakan Bu, langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Munawaroh dari Majelis Ta'lim Al-Barokah, Talaga Cikukulu, Sukabumi. Masya Allah. Tepuk tangan Bu Munawaroh. Ibu panggilannya siapa Bu? Mumu, Ibu Mumu. Ibu Mumu. Oh iya. Oke. Mau curhat apa Ibu Mumu?
Curhat dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Begini. Alhamdulillah sekarang ini usia saya memasuki 57 tahun. Alhamdulillah. Iya, terus? Cucu saya udah 17 loh. Cucunya 17. Iya. Kayak kemerdekaan Indonesia berarti Bu 17 Agustus. Ya. Terus Ibu Mumu? Dengan usia segini, saya masih banyak kekurangan, merasa banyak kekurangan dalam hal ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan saya juga merasa banyak kekurangan dalam hal berbakti kepada suami saya. Suami masih ada? Masih ada. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus? Apanya? Iya. Kan Ibu mau curhat tanya saya lagi. Gimana? Kan masih merasa kurang dalam ibadah. Masih kurang Gimana melayani suami. Merasa kurang berbakti kepada suami. Kurang berbakti, ya. Apalagi dalam soal meminta maaf kepada suami. Itu intinya. Iya. Jadi pertanyaannya, karena saya suka malu gitu. Oh, gengsi. Untuk Malu, meminta bukan maaf gengsi. kepada suami. Malu sama gengsi bedanya tipis 11-12 katanya iya. Oke. Kenapa malu? Kenapa? Karena kalau saya lagi meminta maaf, kadang-kadang sikap suami saya itu diem aja gitu. Masya Allah. Iya gitu. Iya. Jadi harus bagaimana sikap saya menghadapi suami yang diem. Ibu Mumu, gitu. Masya Mohon Allah luar biasa. penjelasannya, Iya. Ibu Mumu, Ustazah. lucu nih Ibu Mumu nih. Kalau suaminya diem berarti Ibu Mumu cerewet. Iya. Berimbang ya bener ya Ustaz Syam ya. Coba kita dari laki-laki dulu nih Pak. Bunda izin ya punten ya. Dari Ustaz Syam dulu coba silakan. Kadangkala diemnya suami itu Bu justru iya. Bukan hanya perempuan yang diemnya iya, laki-laki juga kadang oh iya. Kenapa juga yang kedua? Kenapa diam? Karena pasti besok diulang lagi nih. Pasti besok diulang lagi nih. Jadi udah diem maklum lah itu subhanallah. Kemudian yang ketiga saya ingin Ibu bersyukur atas apa yang Ibu rasakan. Karena bagus kalau kita merasa kurang dalam rangka akhlak. Bagus kalau kita merasa kurang dalam rangka ibadah. Cuman kita punya modal dua, ada khauf, ada roja. Khauf itu yang Ibu rasakan tadi, merasa kurang dalam rangka ibadah, merasa kurang dalam rangka melayani suami, merasa kurang dalam ini, itu khauf. Tapi harus ada rojaknya juga. Apa roja itu? Harap. Jadi takut dan harap. Meskipun kita kurang dalam ibadah, berharaplah kekurangan kita ini diterima sama Allah. Meskipun kita kurang dalam rangka berpasangan suami istri, tapi berharaplah agar semua yang kita lakukan ini sudah maksimal di mata Allah. Jadi bukan hanya maksimal di mata suami Bu minta maafnya, tapi maksimal di mata Allah. Allah tahu isi hati Ibu. Ini mah dia minta maaf pasti kenapa suaminya diam, karena dia pasti ulangi lagi. Allah tahu itu Bu. Tapi kalau Ibu tulus, meskipun suami diam, Allah sudah tahu. Ya. Atau mungkin suaminya nggak mau ngomong, takut kalau ngomong tadi marahin sama Ibu. Iya, malah minta maaf balik suaminya. Minta maaf balik. Silakan ditambahkan Bunda Tuti. baik dalam rumah tangga itu yang terpenting komunikasi. Kalau komunikasi terjalin dengan baik antara suami dan istri, karakter suami yang tahu adalah istri. Karakter istri yang tahu adalah suami, karena kita dipersatukan dari kedua perbedaan. Nah, ibu yang merasakan rumah tangga dengan suami sudah lama kan? Sudah 38 tahun. Sudah 38 tahun. Berikan tepuk tangan dong. Masya Allah. Wow, lama juga ya, panjang jodohnya, panjang umurnya, banyak cucunya. Nah, itu anugerah dari Allah. Kenapa Bapak itu diam? Karena Bapak sudah tahu karakter ibu. Kenapa Bapak itu tidak seperti kita kan, kalau perempuan kalau udah minta maaf maunya terdengar ya. Minta maaf kita nih, iya dimaafin gitu ya. Kalau ini diam. Nah, kan ibu yang tahu. Ibu tahu kan kalau Bapak diam itu memaafkan atau tidak. Lihat kan situasi wajahnya dan ucapan ibu ketika meminta maaf itu situasinya tepat atau tidak, gitu kan? Kadang-kadang suasana hati suami juga lagi bete, kita minta maaf gitu kan. Tapi kalau misalkan suaminya diam, itu berarti pertanda memaafkan. Husnul aja. Tapi saya kadang suka nggak merasa puas kalau suaminya diam. Kumaha tuh yang puas. Hoyong mama yang puas, kumaha jadi. Sunda. Gini, jadi kan Abdi juga orang Sukabumi. Jadi gini Bu, kalau ingin puas sampai terdengar suaranya, ya Ibu nanti kan ada berdua tuh, ada masa berdua. Kadang ada setelah sholat. Ketika sholat itu kan suka ada cium tangan ya. Minta maaf, peluk sama suami.
Nah, pelukannya itu ibu biasa menjadi itu ungkapan non verbal. Masya Allah. Nah, jadi ada yang orang tuh kalau mendengar kadang audio ya, tapi dengan melihat walaupun tidak bicara, itu tatapan mata, itu pandangan mata kepada ibu mengungkapkan kasih sayang kepada Masya ibu. Allah. Makasih banyak Ibu Mumu. Terima kasih Ustazah. Hatur nuhun. Boleh Iya, kembali tempat sami-sami. tepuk tangan buat Ibu Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari sebelah sini angkat tangan boleh. Yang mana yang mau curhat? Oh, Ibu boleh. Ibu maju Bu, silakan Bu. Boleh maju ke depan Ibu. Ya Allah, Masya Allah. Iya, curhat ini. Silakan Bu. Ya Allah, bagus banget jam tangannya. Ustadz Maulana begitu banget ngelihatnya. Iya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis dari Majelis Taklim Al Barokah Parung Kuda, Sukabumi. Tepuk tangan buat Ibu Iis. Mau curhat apa Ibu Iis? Curhat dong Ustadz. Iya, kan dijawab. Begini Ustadz, Apa itu? sebentar lagi kan kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Kita harus bisa melatih diri dari sekarang, terutama mental kita, supaya memasuki bulan suci Ramadan kita bisa menahan amarah dan emosi. Ya. Oke. Ada kalanya saya bertemu dengan seorang teman yang sifat dia menjengkelkan, Oh, mengecewakan, ya Allah. bahkan menyinggung perasaan saya. Ya Allah. Sedangkan pada saat itu Ustadz, saya lagi puasa. Lagi puasa itu teman rese. Saya marah-marah. Meni rese geser. Iya, marah-marah. Itu teman meni rese katanya. Iya. Yang Terus saya ingin tanyakan, apakah puasa saya itu batal? apa enggak? Atau Karena ngedumel. iya kurangnya pahala puasa saya? Iya. Terima Oke. kasih. Oke, Ibu dijawab dulu Bunda Tuti, silakan Bunda Tuti. Nah, ini masalah puasa itu kan menahan lapar, menahan haus. Tetapi ketika kita puasa itu kita melatih satu kecerdasan emosional, kedua kecerdasan intelektual, ketiga kecerdasan spiritual, keempat kecerdasan transendental. Apa itu kecerdasan emosional? Kemampuan kita dalam mengolah emosi. Jadi jangan terpancing emosi karena kita lagi puasa, tahan. Tadinya mau ngomel lagi, tahan. Orang cemberut sama kita, orang ngejengkel sama kita, tahan, ambil napas, istighfar yang terbaik. Itu namanya Bunda Iis cerdas. Kecerdasan emosionalnya di saat puasa meningkat. Dengan cara apa lagi? Belajar. Untuk apa kita ngaji kalau kita tidak mengamalkan? Sabar ya. Sabar Ibu Iis. Saya aja punya teman tiap hari tongkatnya terbang ke kepala saya aman. Silakan dijawab semua. Silakan. Bu, temannya itu udah minta maaf sama ibu. Belum. Ah, gini, ibu, mohon maaf. Puasa itu ada dua. Ya. Puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahir itu berkaitan dengan pelaksanaan syariatnya. Puasa batin itu berkaitan dengan pahalanya. Jikalau kita ada kejengkelan atau marah, maka kata Nabi, maaf, saya sedang puasa. Maka jangan sering-sering ketemu. Ambil jarak. Kita besti-bestian suka ketemuan, Oh ya, Ustadz. kalau begitu ibu harusnya ingat, ketika kita marah pada saat berpuasa, yang berkaitan itu adalah pahalanya nggak ada. Jadi sah puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Ini bahaya. Maka ada baiknya ibu sebelum masuk Ramadan bikin acara. Di acara itu makan-makan. Yuk kita makan-makan sebelum Ramadan yuk. Papajar, Habis itu- papajar kalau di Sunda. Papajar kalau di Sunda Botram, namanya. botram Ustadz, botram. Ya. Nanti di situ abis itu baru maaf-maafan. Sebenarnya bukan temennya yang bermasalah. Kayaknya dia deh yang rese Ibu Iis. Ih, apa biasa. Sabar, bersabar, bersabar. Sabar. Oke Ibu Iis, makasih banyak Ibu Iis ya. Dan Masya terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Iis sini aja, udah sini aja temenin Ustadz Maulana. Katanya Ibu Iis lebih tinggi dari Ustadz Maulana. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbana